pemeriksaan darah, baik tes ELISA maupun tes Westerbork. Seseorang yang terinfeksi HIV/AIDS ini akan mengalami perubahan pada dirinya yang berdampak pada fisik, psikologi, sosial, serta ekonominya. Ada pula dampak psikososial bagi ODHA, yaitu stigma dan diskriminasi di masyarakat, di keluarga, di pendidikan maupun layanan kesehatan yang menyebabkan ODHA menjadi depresi, menjadi cemas, terjadi perubahan perilaku, menjadi kesepian, menarik diri atau isolasi sosial, gangguan tidur, atau insomnia, perubahan identitas diri, serta kecemasan akan masa depannya serta kematiannya. Maka dari itu diperlukan edukasi serta dukungan sosial atau mental kepada ODHA. Nah, kebanyakan masyarakat tidak menyadari tanda dan gejala pada masa awal terinfeksi HIV loh. Tanda dan gejala yang dialami ODHA diantaranya seperti demam, pembengkakan kelenjar getah bening, batuk dan pilek yang tidak kunjung sembuh, sakit kepala dan sakit tenggorokan, kehilangan berat badan yang tidak diinginkan, kulit kepala yang rusak atau bersisik, infeksi jamur di mulut, tenggorokan atau kelamin, dan terakhir terjadi infeksi bakteri pada kulit, paru-paru, atau saluran kemih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stigma dan diskriminasi yang terjadi pada ODHA. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai stigma. Stigma ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada stigma sosial, stigma normal, kemudian stigma internal. Stigma sosial ini ODHA seringkali dianggap sebagai sumber penyakit yang berbahaya dan harus dihindari. Jadi kalian harus hindari ya teman-teman. Kemudian yang kedua ini ada stigma normal. Stigma normal ini sering dikaitkan dengan perilaku yang dianggap melanggar norma masyarakat seperti penggunaan narkoba, suntik, dan hubungan seks di luar nikah. Kemudian yang ketiga ada stigma internal. Stigma internal ini ODHA sering menginternalisis pandangan negatif masyarakat yang mengakibatkan rendahnya harga diri dan rasa malu dan isolasi sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk diskriminasi yang terjadi pada ODHA. Yang pertama itu diskriminasi dalam lingkungan kerja. Yang kedua diskriminasi lingkungan kesehatan. Kemudian ada diskriminasi dalam pendidikan. Dan yang terakhir diskriminasi lingkungan keluarga dan komunitas. Lalu, bagaimana cara mengatasi stigma pada orang dengan HIV/AIDS? Yang pertama, bisa memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang HIV atau AIDS. Yang kedua, memberikan penjelasan bahwa penularan HIV hanya dapat ditularkan melalui cairan tertentu seperti darah, cairan organ reproduksi, dan juga ASI. Yang ketiga, menolak mitos yang beredar di masyarakat bahwa HIV dapat ditularkan melalui keringat dan juga penggunaan handuk secara bersamaan. Yang keempat, menjaga komunikasi yang baik dengan ODHA. Yang kelima, mensupport ODHA, terutama mensupport mental ODHA. Yang keenam, membantu ODHA untuk mengingatkan meminum obat, mengambilkan obat, serta mengajak beraktivitas sehari-hari. Yang ketujuh, membantu ODHA untuk membuka diri kepada orang lain tentang kondisinya. Peran penting dukungan keluarga dan masyarakat bagi ODHA. Yang pertama, peran penting dukungan keluarga. Nah, dukungan itu bisa mencakup dukungan